Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah studi kasus basis data tentang PT Kereta Api Indonesia. Kami mengambil ini dari Kakak Syahidah Nurul Hayati dan saya Enzela Permatasari sebagai moderator dan ada teman-teman saya yaitu Carla Septiana, Jenny Rahma Puspita, Dina Karima, Nurul Anami Istiqomah, sama Nabila Destia Sapira dan Dewi Astuti. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan. Di era digital, saat ini teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk industri transportasi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah digitalisasi sistem pemesanan tiket. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI telah mengadopsi sistem pemesanan tiket berbasis digital guna meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi pelanggan. Transformasi ini memungkinkan masyarakat untuk memesan tiket dengan mudah melalui berbagai platform, seperti aplikasi seluler, situs web resmi, dan mitra penjualan. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Nabila. Pada Nabila, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya melanjutkan materi mengenai pendahuluan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar dalam pengelolaan sistem basis data yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengamankan informasi pemesanan. Keamanan data, validasi transaksi, serta mekanisme kongruensi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam sistem ini. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT Kereta Api Indonesia mengelola sistem basis datanya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan solusi untuk meningkatkan keandalan sistem tersebut. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Jenny Rahma Puspitasari. Kepada Jenny, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian isi. Yang pertama, integritas data dalam sistem pemesanan tiket. Integritas data merupakan aspek fundamental dalam sistem basis data yang bertujuan untuk menjaga keakuratan dan konsistensi informasi yang disimpan. Dalam konteks pemesanan tiket PT KAI, beberapa langkah yang dilakukan untuk menjaga integritas data antara lain sebagai berikut. Yang pertama, validasi input data. Sistem telah menerapkan mekanisme validasi terhadap data yang dimasukkan oleh pelanggan. Misalnya, format nama hanya boleh menggunakan huruf tanpa angka atau simbol, dan nomor identitas harus diisi untuk menghindari pemesanan fiktif. Yang kedua, ada pembatasan pemesanan tiket. Sistem hanya mengizinkan pemesanan dalam rentang waktu tertentu guna memastikan data yang tersimpan tetap relevan dan terkini. Dan yang ketiga, pemeriksaan konsistensi. PT KAI perlu memastikan bahwa data pelanggan yang telah dimasukkan tidak mengalami duplikasi atau kesalahan pencatatan, terutama dalam kasus transaksi yang dilakukan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Terima kasih kepada Jenny. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Carla. Kepada Carla, disilakan. Baik, terima kasih. Yang kedua ada keamanan dan konsistensi transaksi dalam basis data. Sistem pemesanan tiket berbasis digital harus menerapkan prinsip ACID, Authenticity, Consistency, Isolation, Durability, guna menjamin keandalan transaksi. Tantangan yang dihadapi oleh PT KAI dalam hal ini meliputi yang pertama, atomicity. Seluruh proses transaksi harus dieksekusi secara utuh. Jika terjadi kegagalan di tengah proses, sistem harus dapat mengembalikan status ke kondisi sebelumnya agar tidak terjadi transaksi yang setengah jalan. Yang kedua, konsistensi. Data yang tercatat dalam basis data harus selalu berada dalam kondisi valid. Namun, dalam beberapa kasus, pelanggan melaporkan perubahan harga dan ketersediaan kursi yang terjadi secara tiba-tiba, terutama saat musim liburan. Yang ketiga, isolation.
Mekanisme isolasi transaksi diperlukan agar proses pemesanan yang dilakukan oleh banyak pelanggan tidak saling bertabrakan. Sayangnya, masih ditemukan kasus di mana pelanggan mengalami kesalahan alokasi kursi akibat konflik dalam basis data. Terima kasih kepada Carla. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Anami Istiqomah. Kepada Nurul, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ada sedikit menambahkan yang untuk yang kedua yaitu durability. Data pemesanan harus tetap tersimpan dengan aman meskipun terjadi kegagalan sistem atau pemadaman listrik. PT KAI telah mengimplementasikan penyimpanan data yang lebih baik untuk menghindari hilangnya informasi pemesanan. Lalu, untuk yang ketiga ada manajemen konkurensi dalam sistem pemesanan tiket. Konkurensi adalah tantangan yang dihadapi dalam sistem pemesanan tiket yang melibatkan ribuan pelanggan secara bersamaan. Beberapa permasalahan yang kerap muncul akibat kurangnya mekanisme kontrol konkurensi antara lain itu ada overbooking atau kursi ganda. Beberapa pelanggan melaporkan bahwa mereka menerima tiket dengan nomor kursi yang sama. Ini menandakan adanya kelemahan dalam mekanisme locking pada basis data. Lalu ada mekanisme penguncian atau locking. Saat seseorang pelanggan memesan tiket, sistem harus mengunci kursi tersebut hingga pembayaran selesai. PT KAI telah memperbaiki sistemnya dengan memberikan batas waktu pembayaran sekitar 2 jam sebelum kode bookingnya dilepas kembali. Lalu ada deadlock dalam transaksi, yaitu situasi di mana 2 atau lebih transaksi saling menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sama dapat menyebabkan kebuntuan atau deadlock. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengolahan deadlock yang lebih baik agar sistem tetap berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih kepada Nurul. Yang selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Dewi Astuti. Kepada Dewi, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Kita memasuki kesimpulan. Kesimpulannya, untuk meningkatkan keandalan sistem pemesanan tiket basis digital, PT KAI dapat menerapkan beberapa langkah strategis sebagai berikut. 1. Penguatan validasi input data, yaitu memastikan bahwa semua data yang dimasukkan pelanggan benar dan sesuai format yang ditentukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemrosesan tiket. 2. Peningkatan keamanan transaksi, yaitu menggunakan sistem encrypt yang lebih kuat dan memperbaiki konsisten transaksi agar pelanggan tidak mengalami perubahan data yang tidak semestinya. Dan 3. Optimasi mekanisme konkurensi, yaitu yang menggunakan teknik looking yang lebih efektif untuk mencegah konflik dalam pemesanan tiket yang dilakukan secara bersamaan. Baik, terima kasih kepada Dewi. Selanjutnya yaitu penutup yang akan dijelaskan oleh Dina Karima. Kepada Dina, disilakan. Baiklah, yang terakhir adalah penutup. Sistem pemesanan tiket PT KAI telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan adopsi teknologi basis data yang telah canggih. Dengan adanya sistem digital ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah dan cepat. Namun, meskipun sistem ini telah cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal validasi data, keamanan transaksi, dan pengelolaan konkurensi. Dengan melakukan evaluasi dan peningkatan sistem basis data secara berkala, PT KAI dapat terus meningkat kualitas layanan bagi pelanggannya. Baik, terima kasih kepada Dina. Begitulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.